Sebuah dokumenter horor yang berawal dari proyek akhir kuliah, berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. 6 mahasiswa dari Jakarta memutuskan untuk menginap di sebuah villa tua di Puncak Bogor. Villa Merpati Hitam, bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang dikenal angker dan ditinggalkan sejak tragedi misterius puluhan tahun silam. Tujuan mereka sederhana, membuat konten viral bertema uji nyali. Tapi villa itu memiliki niat lain. Malam pertama di sana membuka pintu ke masa lalu yang gelap. Suara-suara tanpa sumber, penampakan wanita bergaun putih, dan kenyataan mengerikan bahwa villa tersebut hidup. Satu persatu mereka mulai hilang, dan yang tersisa menyadari mereka bukan tamu. Mereka adalah bagian dari cerita itu sendiri. Apakah mereka berhasil keluar, atau justru menjadi bagian baru dari legenda kelam Villa Merpati Hitam? Tonton sampai habis. Jangan lupa matikan lampu dan dengarkan baik-baik. Kadang suara mereka masih ikut dalam rekaman. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Kabut turun pelan-pelan membalut kawasan Puncak Bogor, menyelimuti pepohonan pinus dan jalanan berliku yang sunyi. Di kejauhan, berdiri sebuah villa tua dengan arsitektur kolonial yang kusam, seolah menatap siapapun yang berani mendekat dengan pandangan kosong penuh rahasia. Penduduk setempat menyebutnya Villa Merpati Hitam, sebuah bangunan megah yang dulunya tempat peristirahatan bangsawan Belanda, kini ditinggalkan, terisolasi, dan diyakini menyimpan sesuatu yang jauh dari sekadar kenangan. Tidak ada yang tinggal di sana sejak peristiwa mengerikan puluhan tahun silam. Namun malam ini, sekelompok mahasiswa dari Jakarta memutuskan untuk menginap di sana demi membuat konten dokumenter, tanpa tahu bahwa mereka sedang membuka pintu ke masa lalu yang ingin tetap terkubur. Villa Merpati Hitam dibangun pada tahun 1923 oleh seorang pejabat Belanda bernama Willem van Houten sebagai hadiah untuk istrinya yang sakit-sakitan, Elizabeth. Villa itu berdiri megah di lereng bukit yang menghadap ke lembah hijau, dikelilingi oleh taman-taman bunga dan air mancur kecil. Namun, keindahan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam di tahun 1930, Elizabeth ditemukan tewas tergantung di kamar loteng villa. Tubuhnya membusuk selama beberapa hari sebelum akhirnya ditemukan oleh penjaga taman. Willem, yang hancur, dilaporkan menghilang tanpa jejak keesokan harinya. Ada desas-desus ia mengakhiri hidupnya di hutan belakang villa, namun tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, villa tersebut ditinggalkan. Orang-orang yang mencoba tinggal di sana melaporkan suara-suara aneh, penampakan perempuan berpakaian putih di jendela loteng, dan burung-burung merpati hitam yang selalu berputar-putar di atas atap setiap malam Jumat Kliwon. Misteri Villa Merpati Hitam. Mobil minibus tua itu menderu pelan menembus kabut yang semakin tebal menjelang senja. 6 mahasiswa dari jurusan Komunikasi Visual Universitas Jakarta duduk di dalamnya. Sebagian tertidur, sebagian lagi sibuk dengan ponsel mereka. Di kursi depan, Raka, si pemimpin kelompok, menatap peta digital dengan wajah serius. Menurut Google Maps, kita udah dekat, katanya. Villa Merpati Hitam tinggal 2 kilometer lagi dari tikungan ini. Lagian kenapa sih harus villa itu? Tanya Santi, satu-satunya perempuan di tim. Dari semua tempat buat bikin dokumenter horor,
Kenapa pilih tempat yang beneran angker? Karena itu yang bikin penonton tertarik, jawab Raka sambil tersenyum. Kita bikin film dokumenter ini buat proyek akhir. Kalau bisa viral, bonusnya lumayan. Bayu, kameramen mereka yang pendiam, hanya mengangguk. Sementara Ido dan Joni, dua anak konyol dalam tim, sibuk bercanda soal penampakan cewek cantik dari masa kolonial. Mobil akhirnya berhenti di depan gerbang besi berkarat yang tertutup rapat dengan rantai dan gembok. Di baliknya, jalan tanah menanjak menuju villa yang nyaris tak terlihat karena kabut. Ini dia, gumam Raka. Siap-siap, guys, mulai dari sini kita rekam semuanya. Santi menggigil, bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang tidak bisa dijelaskan. Begitu mereka membuka gembok tua itu dengan kunci duplikat yang didapat dari kenalan ayah Raka, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering dan membuat kamera Bayu bergetar sejenak. Kayak ada yang marah kita datang, kata Ido setengah bercanda. Tak ada yang tertawa. Mereka berjalan melewati jalan setapak menuju villa. Di antara kabut, bangunan tua itu akhirnya terlihat besar, berdinding batu. Jendelanya tinggi-tinggi dengan kaca yang buram. Loteng di atas tampak seperti kepala seseorang yang mengintip diam-diam dari balik tirai gelap. Begitu mereka membuka pintu utama, deritnya memecah kesunyian, dan seolah-olah villa itu menyambut mereka masuk. Langit gelap total saat mereka mulai mengatur peralatan di dalam villa. Debu tebal menyelimuti perabotan tua, kursi kayu berukir, piano antik yang sudah bisu, dan lukisan-lukisan usang bergaya Eropa yang tergantung di dinding. Salah satu lukisan memperlihatkan seorang wanita bergaun putih dengan tatapan kosong, berdiri di tengah taman bunga. Tidak ada nama, tapi tatapannya seperti mengikuti siapapun yang melihatnya. Ini pasti Elizabeth, bisik Santi, menatap lukisan itu tanpa sadar memegang liontin di lehernya. Matanya, udah, jangan mulai hal aneh, potong Raka, menyalakan lampu sorot yang mereka bawa sendiri. Kita mulai syuting jam 9 malam. Sekarang makan dulu, siapin set, sementara yang lain sibuk. Bayu menjelajah ke lantai 2, ingin ambil footage suasana malam dari balkon atas. Tapi langkahnya terhenti saat melewati tangga kayu menuju loteng. Ada sesuatu di sana. Dingin, sunyi, dan suara samar seperti desahan. Willem. Bayu menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Halo? Panggilnya. Tapi hanya gaung suaranya sendiri yang menjawab. Tiba-tiba, pintu loteng yang setengah terbuka menutup sendiri dengan buk keras. Bayu mundur. Napasnya memburu. Ia turun lagi, mencoba berpura-pura tak mendengar apa-apa. Di ruang utama, mereka mulai rekaman perdana. Sesi pembukaan dokumenter. Raka berdiri di tengah ruangan, dengan kamera menghadap langsung padanya. Tempat ini dikenal sebagai Villa Merpati Hitam, bangunan kolonial yang menyimpan tragedi masa lalu. Malam ini, kami akan mencoba mengungkap kebenaran dari semua cerita mistis yang beredar. Tiba-tiba, lampu sorot padam. Semua langsung panik. Bayu, lu bawa genset cadangan kan? Teriak Joni. Belum sempat dijawab, dari arah piano tua terdengar bunyi ting. Satu touch ditekan, sendiri, semua menoleh. Piano itu belum disentuh siapapun sejak mereka datang. Semua mendadak membeku, sunyi. Lalu terdengar langkah kaki, pelan, menyusuri lantai atas. Tok, tok, tok. Ido gemetar. Gua rasa itu bukan kita yang rekam. Santi sudah pucat pasi. Gue bilang juga apa? Tempat ini nggak mau kita di sini.
Raka mencoba tenang, tapi matanya sudah menunjukkan rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Ia menatap ke atas, ke arah loteng. Dan dari sela-sela pintu loteng yang sedikit terbuka, tampak sesuatu menyembul. Rambut panjang, hitam, basah. "Cabut, sekarang!" teriak Santi. Air matanya mengalir saat melihat sosok di loteng itu mulai bergerak. Rambutnya jatuh menutupi wajah, dan tubuhnya melayang melayang. Turun perlahan ke tangga tanpa menginjakkan kaki. Bayu menjatuhkan kameranya. Ido langsung lari ke pintu depan sambil menarik-narik gagangnya. "Raka, kuncinya mana?" Raka yang masih syok hanya bisa terbata. "Ada. Tadi ada di sakuku." Ia merogoh saku. "Tidak ada." Ia cek ransel. Kosong. Joni mencoba menendang pintu, tapi seperti ada sesuatu dari luar yang menahannya kuat. Villa itu tidak sekadar tua. Villa itu hidup, dan ia tak mengizinkan siapapun pergi begitu saja. Ting, 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 piano kembali berbunyi. Kali ini dengan irama yang jelas, seperti lagu pengantar tidur. Bayu perlahan-lahan memungut kameranya dan menyorot ke arah tangga. Tapi kosong. Sosok itu tak ada. Tangga sepi. "Mungkin kita halusinasi," gumamnya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara tercekik. Mereka menoleh. Joni memegangi lehernya. Tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari lantai, seperti dicekik oleh tangan tak terlihat. Matanya membelalak, wajahnya membiru. Raka berlari dan menarik Joni, dan seketika Joni jatuh tersungkur sambil terbatuk keras. Napasnya ngos-ngosan. Di lehernya ada bekas tangan berwarna kehitaman panjang, kurus, dengan 5 jari mencengkeram seperti cakar. "Kita harus ke mobil," kata Raka. "Lari sekarang." Mereka semua berhamburan keluar ruangan, melewati lorong sempit, menuruni anak tangga batu menuju jalan setapak. Tapi ketika mereka sampai di tempat parkir, mobil itu sudah tidak ada, hanya jejak ban yang mengarah masuk ke dalam hutan. Santi menjerit, "Apaan ini? Siapa yang bawa mobil kita?" Tak ada jawaban. Hanya angin yang bertiup keras, dan sekilas terdengar suara perempuan tertawa lembut, pelan, nyaris seperti berbisik di telinga. "Kalian sudah datang. Jangan pergi dulu." Dari balik pohon-pohon tinggi, puluhan merpati hitam mulai terbang mengitari mereka. Raka menatap ke langit, ke arah villa yang masih berdiri di atas bukit. Loteng itu terbuka lebar sekarang, dan di sana berdiri sosok wanita bergaun putih. Rambutnya menutupi wajah, dan tubuhnya membelai bingkai jendela seperti sedang menanti seseorang kembali pulang. Dan dari belakang Santi, suara seorang pria tua terdengar. Elizabeth tidak suka ditinggal sendirian. Malam berganti pagi, tapi matahari tak pernah muncul. Kabut masih menyelimuti seluruh bukit, membuat waktu terasa diam, tersesat dalam dimensi yang tak bisa dijelaskan. Satu persatu dari mereka mulai menghilang. Dio ditemukan duduk di ruang piano, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar tanpa nyawa. Bibirnya bergerak seperti sedang menyanyi, tapi tak ada suara keluar. Di hadapannya, piano memainkan dirinya sendiri. Bayu, yang terakhir terlihat di lantai atas, meninggalkan kameranya dalam kondisi menyala. Rekaman terakhir hanya memperlihatkan dirinya menatap langsung ke cermin tua. Sebelum sosok lain muncul di pantulan, ia berbalik dan kamera jatuh. Santi dan Raka berusaha mencari jalan keluar, memutar-mutar di dalam villa yang entah kenapa selalu membawa mereka kembali ke ruang utama. Tak peduli kemana mereka pergi, mereka akan selalu kembali ke lukisan wanita itu.
Dia ngurung kita di sini, seperti boneka, gumam Santi dengan suara gemetar. Raka menatap lukisan itu dalam-dalam. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Lukisan itu bergerak. Perlahan, sang wanita dalam lukisan menoleh langsung ke arah mereka dari dalam kanvas. Dan Santi mulai merasa wajah dalam lukisan itu semakin mirip dengan dirinya sendiri. Gue gak mau jati dia, gue bukan dia. Tangisnya pecah, tapi Villa sudah memilih. Elizabeth tidak suka sendirian. Raka akhirnya mengerti. Villa itu bukan sekadar tempat terkutuk. Villa itu adalah penjara jiwa. Sebuah wadah untuk menampung kesedihan, trauma, dan kematian. Setiap orang yang datang membawa luka akan menjadi bagian darinya. Dan Villa akan memberi mereka peran baru untuk selamanya. Beberapa minggu kemudian, penduduk lokal menemukan mobil minibus terbengkalai di tengah hutan. Tak ada satupun jejak manusia di dalamnya, hanya kamera rekaman yang masih menyala. Dalam rekaman terakhir, terlihat 6 mahasiswa masuk ke villa, tapi hanya 5 bayangan yang keluar. Dan di jendela loteng villa, kini tampak 2 sosok berdiri bersama. Satu perempuan, rambut panjang, mengenakan gaun putih. Satunya lagi, memakai jaket kampus. Mereka berdua menatap ke arah jalan setapak, seolah menanti tamu berikutnya.